Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 22 Mei 2025. Sebelumnya saya mohon maaf, kemarin tidak ada After Market Close ya Bapak Ibu, karena memang market saya ini lagi portofolio lagi hijau royo-royo gitu. Jadi saya harus menyusun trading plan saya, merapikan apa yang mau profit taking. Nah, contohnya saya antam profit taking ya, nyisain tinggal ya paling 10% lah ya. Itu pun 10% tuh lumayan juga ya, masih angkanya masih besar karena terlalu besar porsi untuk diantam, naiknya sudah tinggi. Jadi banyak saham-saham yang portofolionya sudah hijau. Jadi memang saya itu tipikalnya seperti itu. Kalau marketnya lagi hancur-hancurnya, maka saya aktif gitu Bapak Ibu nganalisa karena opportunity dari trading as a business itu kita biasanya market lagi hancur-hancurnya itulah kesempatan dan dari pengalaman juga kan. Jadi sejak 2006 saya sudah masuk pasar saham Indonesia, banyak kejadian yang polanya berulang. Tapi kalau udah market lagi profit begini, saya itu biasanya malas malas muncul. Biasanya kan banyak nih artis-artis apa namanya selegram saham muncul ke rekomendasi pas lagi market begini nih rekomendasinya banyak sekali. Tapi pas dulu lagi jatuh-jatuhnya semuanya pada tiarap gitu. Jadi kalau saya lagi market begini ya jangan banyak bikin analisa, langsung aja trading plan-nya dirapikan gitu, rapikan gitu. Karena kan market tutup mata aja kalau market lagi bullish biasanya profit itu. Cuman kita harus manage juga mana yang profit optimal. Jangan-jangan kita profit taking, taunya naik tinggi. Kayak Antam saya sudah beggar ya. Jadi sudah beggar artinya profit saya sudah 100%. Saya averaging di 1400, profit takingnya di 3000-an sekian tadi. Tadi sudah profit taking. Ya, untuk Antam jadi sisa 10% saja. Sekarang saya mau mutar lagi nih cari saham-saham yang seperti the best time for buying. Dan hari ini tadi di grup alumni ada yang bilang, "Pak Roy, ini saham ini the best time for buying nggak?" Begitu kita bahas di grup alumni. Oh iya ya, nanti mungkin kita akan bikin tutorial trading plan-nya. Bapak Ibu nonton sampai selesai karena akan ada the best time for buying pembahasan sahamnya. Lalu setelah ini kita akan buat tutorialnya. Kan jadi saya berpikir kalau mudah-mudahan ada the best time for buying untuk bahan workshop hari Jumat ya. Hari Sabtu. Tapi dia munculnya hari Kamis apa boleh buat kita kita untuk pemanasan lah ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak sempat ikut workshop, belum ada rezeki, belum ada waktu juga bisa belajar membuat trading plan. Oke, ini dia trading snapshotnya IHSG-nya naik 0,34 ya. Kalau kita lihat asingnya apa namanya kenaikannya mulai tertahan, tapi asingnya ini ini salah nih. Sebentar. Ya, ini tidak ada minusnya ya. Hari ini net buy 555 miliar ya, tidak ada minusnya. Oke, jadi kenaikannya sudah nggak tinggi, nggak melesak-melesak lagi, tapi saham-saham tertentu ada. Jadi sekarang ini yang perlu dilakukan adalah kita switching ini Bapak Ibu yang profit taking diputar lagi karena yang manggung akan gantian. Ya, kayak ini sekarang suku bunga turun, perbankan akan manggung, properti akan manggung. Ya, jadi yang Antam yang sudah ini tinggal udah profit taking let profit run lah. Kayak biasa kita profit taking nggak 100% kan. Jadi let profit run saham-saham yang sudah ini. Nah, nanti dia profit taking misalnya udah beggar, ya kita cari lagi. Itu saja cari yang the best time for buying. Kayak basic material naiknya ya non cyclical dan teknologi Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya yang masuk di mana? BBRI, Antam masih masuk tapi biarkan saja ya. Karena ini asing yang masuk terus ke Antam, mungkin sampai dividen nanti biarkan saja. Jangan sampai kejadian tadi di diskusinya itu Elsa ya. Sell on news. Nah, jadi Antam ini persiapan juga kalau dia naik terus nggak rasional begini, mulai cicil jual pas sell on news siap-siap ya. Jadi kalau kayak Elsa ya berat. Tadi dibahas soalnya di diskusi di grup alumni. Nah, sayangnya sedikit saja Bapak Ibu ya. Jadi kita punya net buy paling besar di BBRI. Alhamdulillah. BBRI ini dulu nih saya belinya 3000-an saya sekarang. Dulu saya minta dia berdoa supaya turun ke 2500 tapi nggak dikasih. Cuman dapatnya 3500-an kalau nggak salah saya averagingnya ya. 3500 3600-an lah ya. Di bawah 4000 averaging saya untuk Antam dan cukup banyak juga karena dia bolak-balik di sana belinya. Saya borong terus ya. Pas ekstrim fear saya borong di BBRI. Tapi dapat banyak di BBRI, dapat sedikit di BBCA.
BPC punya tapi sedikit ya. Jangan rezekinya cuman memang dikasih ke BBRI ya. Kalau Bapak Ibu rajin nonton Aftermarket Close pasti tahu lah ceritanya. Seingat-ingat lah BBRI saya borong walaupun dia diguyur asing. Oke, alatnya ada 8 Bapak Ibu. Nanti kita akan pilih satu saham yang didiskusikan oleh teman-teman yang saya juga nggak sadar lagi kerja di kantor. Terus dibilang, Pak Roy ini the best time for buying. Oh iya. Ya, ini ada 8. Alat ini Bapak Ibu, ya, dia terkirim melalui Telegram bot. Backgroundnya adalah big data. Kadang-kadang datanya banyak error juga kalau Bapak Ibu lihat dia overload. Tadi dia ada overload ya. Karena ramai sekali yang minta chat, jadi memorinya overload. Memang harus di-upgrade ini. Tapi nantilah ya. Sekarang market lagi bagus-bagusnya, fokus cari duit aja. Telegram bot, ini Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya saya masukkan dalam deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses nanti kalau ada alert besok, mudah-mudahan bisa dapat. Cuman lihat ini dia terkirim secara sekuensial ya. Jam 10 ada TIN, baru era, Metsi. Nah, ini bisa saja dia diguyur terakhir-terakhirnya. Maka kita harus lakukan analisa di after market close. Setelah dia market tutup, dah. Tadi berapa orang tadi yang mengusulkan the best time for buying, dia sudah katanya sudah masuk, ya bebas-bebas aja. Kalau saya masuknya nunggu market tutup ya, karena waktunya nggak ada juga, saya kan kerja. Jangan lupa join Telegram channel, ada di deskripsi video juga, sosial medianya di follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Saya bacakan disclaimer-nya dulu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun dengan cara apapun ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang dia caranya macam-macam nih. Caranya nanya dulu sedikit tentang robot, lalu tanya tentang sahamnya. Ya, jadi saya hanya sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa. Bapak Ibu, kalau saya lakukan nanti request chart, Bapak Ibu ikutin saja, harus sambil dipraktekkan. Karena seperti orang berenang ya, jadi berenang itu kalau nonton YouTube cara berenang, kalau nggak nyemplung ke kolam berenangnya nggak bisa, nanti nggak kebaca. Saya cukup senang aja juga lihat teman-teman yang sudah ikut workshop, yang melakukan analisa bot chart, mereka bisa identifikasi sekarang the best time for buying-nya. Oke ya, jadi nanti kita akan lanjut analisanya. Kalau bisa nanti akan buat the best time for buying, karena kebetulan saya banyak cash dari beberapa saham yang sudah profit taking. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% Bapak Ibu. Ya, jadikan saja sebagai second opinion ya. Second opinion. Jadi prinsipnya itu jangan percaya dengan siapapun. Siapapun yang kasih rekomendasi Telegram, wah itu tampaknya yakin sekali dia bicara. Jangan percaya apa yang disampaikan. Jadikan hanya sebagai second opinion, lalu Bapak Ibu bikin first opinion. Dari mana caranya? Lakukan analisa sendiri. Practice make perfect. Ya, itu saja kuncinya ya. Terus sabar. Kalau nggak sabar bahaya. Oke ya. Jadi disclaimer on, tayo trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management. Mudah-mudahan hari ini kita bahas saham, ada sisa waktu kita buat trading plan-nya ya, nggak apa-apa. Kemarin aja saya sampai jam 11 nih, mudah-mudahan hari ini tidak terlalu banyak saham yang harus dinaikkan stop loss-nya. Ya nggak tahu lah, nanti harus dicek lagi, nggak apa-apa. Karena saya butuh juga mungkin saham yang switching ya Bapak Ibu, karena cash-nya terlalu banyak dipegang nggak enak juga. Kalau bisnis itu cash itu harus berputar. Oke, informasi workshop hari Sabtu tanggal 24 Mei kita akan ada workshop Bapak Ibu trading as a business. Tanggal 17 sudah berjalan nih teman-teman yang tanggal 17 langsung bisa praktek nih karena kondisi marketnya bagus. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang batch 39 Sabtu tanggal 24 Mei nanti bisa belajar dari tutorial trading plan-nya yang kita bahas hari ini ya. Kita ada 7 orang. 7 atau 8 ya? Kayaknya 8 nih. Maaf, ini kayaknya udah 8 orang ya Bapak Ibu. Maaf ya 8 orang. Karena minggu hari Sabtu lalu 8 orang, sekarang 8 orang juga. Oke. Nah, setelah itu bagi yang berminat belajar volume price analysis dan Wyckoff method untuk level advance-nya, bisa belajar di sini ya, batch 16 sama 17, 14 Juni dan 21 Juni. Saya hanya bikin gini saja. Kalau market lagi begini nih sebenarnya saya mau stop. Kalau marketnya masih bagus sampai akhir tahun, mungkin tahun depan baru bisa bikin workshop. Jadi Bapak Ibu manfaatkan aja lah. Ya, jadi mumpung ada. Karena kan saya masih trader. Saya profit terbesar itu adalah dari pasar saham. Tapi saya bikin workshop itu supaya jangan banyak yang bertanya itu. Banyak bertanya kepada saya jelasin aja di kelas selesai dah gitu. Ya.
Jadi kita akan filosofinya adalah kita akan trading di pasar saham Indonesia secara logik ya, itu saja. Baik, mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Sekali lagi ya, jadi kemarin tidak ada aftermarket close, juga tidak ada ini weekly karena morning call, karena sampai saya dijapri itu, Pak, kok tidak ada gitu. Baru saya sadar, oh iya banyak juga orang yang butuh second opinionnya. Cuman karena saya kecapean gitu loh. Jadi pagi-pagi saya lebih fokus merapikan trading plan saya daripada buat YouTube. Tapi sekali-sekali lah, nanti kita buat lagi. Jadi memang membuat aftermarket close itu tidak keharusan. Ya, saya juga kan trader masalahnya. Ada orang yang nggak jelas tradingnya kapan, kerjanya bikin jadi influencer. Nah, itu banyak tuh Bapak Ibu. Dia cari follower. Kalau saya nggak terlalu penting follower. Yang penting bagi saya profit trading. Oke, mari kita mulai sekarang. Kita cek dulu alert hari ini, Bapak Ibu. Sambil saya ketikkan, Bapak Ibu ketik juga. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Oke, ini dia. Dan lalu untuk tutorial, Bapak Ibu ketik tutorial. Ya, tutorial di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sebagian diajarkan di dalam kelas ya, baik level basic maupun intermediate. Oke, mari kita mulai. Ketik alert, Bapak Ibu sambil ketik ya. Alertnya untuk hari ini. Jadi ini banyak sekali alertnya. Jadi memang bikin pusing ya. Bikin pusing kalau banyak gini, nggak semua pula yang kita beli. Bahkan ada alert malah justru saya jualan ya. Misalnya ini. Alert Antam. Karena sudah profit, sudah sekena plan-nya ya profit taking yang Pak boleh buat. Saya kan nggak ada hubungan antara alert yang akan terjadi dengan plan saya sebelumnya. Jadi kita hari ini Tins, Era, Metsi, Aces, INTP, MAPA, HMSP, dan BRPT ya Bapak Ibu. BRPT ini spesial. Dia sudah tidak ikut like cost structure lagi karena pergerakannya sendiri bebas dia. Tergantung bandarnya aja. Jadi kalau selagi Pak Prajogo Pangestu tidak jualan, dia mau turun kita beli aja gitu. Dan kemarin saya beli, jualannya di mana? Di atas 1000. Nah, saya mulai jualan kayaknya tadi. Oke, itu pertama kita cek alert, begitu kita cek rekom. Rekom ini berbeda dengan alert, dia tidak menggunakan big data, dia menggunakan end of day data, Bapak Ibu. Dan yang kita cari adalah saham-saham yang keluar di alert, keluar di rekom, keluar di ledakan volume, dan sebagainya lah. Oke, kita lihat ini untuk tanggal 22, kita ada Aces, Akra, BDKR nih. BDKR nih, ini sama apa gitu loh. Saya punya satu lot, titip sandal, jatuhnya dalam, tapi biarin saja, karena satu lot ya. Itu nanti di kelas diajarkan cara trik-trik satu lot. Apa titip sendal? BRMS, bullish sign, BSD, indikator weakness. Saya switching ke BSDE, salah satu yang saya akumulasi. Jadi semakin turun berarti saya akumulasi nih, ya, BSD ya, karena saatnya switching, termasuk properti yang perlu dipegang BSD. Kenapa nggak nih? Enggak, naiknya sudah tertinggi. Lalu karena ini, kalau suku bunga turun, biasanya yang sentimen manggung itu adalah perbankan dan properti. Ya, tinggal pandai-pandai aja cari. Lalu Elsa ini tadi dibahas karena dia sell on niche katanya. Saya juga belum bahas, nggak punya juga. Jadi bingung mau komentar apa tadi. Pegas, bullish sign, Bapak Ibu, Metsi, kayaknya ada alertnya. Jadi kita akan, ini Aces keluar lagi. Jadi di sini ada Aces, di sini ada Aces. Lalu candle pattern, Bapak Ibu, ya ini potensial reversal. Ini potensial reversal, padahal saya profit taking ya. Karena sudah kena gitu. Waktu bulan Oktober saya beli, profit takingnya udah kena gitu. Apa boleh buat? Terus Aces ada lagi, Bapak Ibu, di sini Aces ya, terus PBS sell malah dead cross. Ini Aces ya, Antam. Ya saya 3000 tadi jual profit takingnya 3000 berapa gitu. 3040 atau 3020 saya lupa. Ya, BRPT ada alert. Nah, nanti kita akan pilih, kalau kalian ini kan Aces ya, nanti kita lihat. Kita lihat SCR Vibum. Nah, ini favorit saya ya. Saham-saham ledakan volume. HMSP ada alert, Metsi Pak Tin Unilever. Ya, ini Unilever ini spesial karena saya sudah masuknya waktu namanya volume reversal. Pakai EVOL. EVOL UNVR. Ya, jadi kita melihat ada volume reversal di sini. Jadi volume reversalnya ini yang indikasi harus masuk ya Bapak Ibu, sekitar 1200 1300. Ya, ini namanya volume reversal untuk masuk. Ya, jadi ya akumulasi bla 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 segala macamnya wake off ya. Tenang, ini jauh masih karena banyak yang nyangkut di harga 10.000. Jadi sebelum 10.000 exit kita keluar, sebelum sampai 10.000 kita keluar dulu.
Oke, HMSP menarik juga ini. Kayaknya HMSP apa aja yang the best time for buying? HMSP juga nih ya. Aces juga. Nah, ini banyak ya. Kalau nanti nggak, mudah-mudahan, saya takut nanti hari Jumat pas ada workshop teman-teman nggak dapat ini jatah saham-saham ya, nggak apa-apa lah, ikhlas aja ya. Jadi ini Antam BRPT, ini ada banyak yang the best time for buying. Oke, kita lihat dengan SCR Extreme. Nah, ini Bapak Ibu tolong benar-benar perhatikan saham-saham yang ekstrim. Elsa kemarin ada yang diskusi, Pak, ini sudah ekstrim, apakah nanti habis UPS jatuh? Benar ya, kejadian karena sudah ekstrim. SCR ekstrim, jadi perhatikan yang ekstrim grade nih berbahaya. Antam hati-hati, BBTN hati-hati, BRPT ekstrim, Gudang Garam, HMSP ekstrim, Pawon ekstrim. Aces nggak ada ya? Masih aman Aces ya, masih naik. Oke, Aces masih aman. Kita cek dengan SCR Panic. Apakah Aces berapa di zona Panic? Nggak ada di sini Aces ya. Kita belum tahu nih. Ini saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Ini panik GGRM nih habis panik terlebih dahulu. Pegas ya. Lalu mana tadi yang ada alat yang bagus-bagus. Jadi Bapak Ibu silahkan cari-cari lah saham yang habis panik terlebih dahulu. Kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini rotasi saham salah. SCR Hope. Nah, ini yang kita cari saham-saham yang sudah selesai habis panik, dia masuk ke Hope. Sempat berikut naik. Contohnya BBRI. BBRI sudah masuk ke Hope ya. Jadi mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan aman ya dia. Habis Hope dia ke grid, mudah-mudahan mainnya di weekly nanti. Coba kita cek. W star BBRI. Karena saya cukup besar W star BBRI. Karena waktu lagi panik-paniknya tanggal 8 April itu, saya suruh beli BBRI. BBRI sudah naik di sini. Ya nggak apa-apa lah. Sekarang kita cek dengan SCR Top FF. Top foreign flow tadi sudah dibahas sedikit. BBRI ya banyak diborong asing. Seperti Antam, kalau asing yang masuk BBRI, let profit run, Bapak Ibu. Biarkan dia naik terus. Nah, kalau dia koreksi, asing yang net buy, kita beli juga, gitu aja. Kayak Antam ini, asing yang masuk terus, biarkan let profit run. Yang jual paling lokal itu. ASI, Adaro, turun, Bapak Ibu. Ini bisa lihat ya. Nah, kita harus dikombin dengan SCR top kaki. Kalau cuma lihat foreign flow, kita nggak lihat psikologinya. Hukum pertama Wyckoff-nya nggak kelihatan. BRPT banyak hajar kanan tadi. Oke, saya malah jualan ini. Bukan, plan-nya kena gitu. Karena saya beli di bawah 700, jual di atas 1000. Lumayan kan? 30%. Lebih lah, gitu 30%. Oke ya, era juga di sini Pegas Raja itu hajar kanan, berarti dia greedy. Ini BBCA dihajar kiri nih, ada profit taking di sana. Antam bagaimana kabarnya? Antam juga profit hajar kiri. Mungkin aksi profit taking ya. Berarti lokal yang jual ini Bapak Ibu. Antam asingnya beli. Tapi dia net hajar kiri. Berarti yang buang barang nih lokal ya. Gitu. Nggak tahu kalau asingnya buy on weakness. Sekarang kita akan lihat SCR Payback. Mudah-mudahan ada saham-saham Payback. Kalau saham-saham Payback ini aman nih Bapak Ibu. Karena dia sudah ada tren dari pullback. Nah disitu kita beli. Ada BKSL, MBAP dan Saratoga. Saratoga ini mungkin bisa VPA SRTG. Kita bisa jaga atas jaga bawah. Kita lihat Saratoga. Ini bisa nih. Dia lagi naik. Second chance to buy nih. The best time for buying turun. Nah ini aman Bapak Ibu. Jaga atas, jaga bawah ya. Jaga di atas. Kita jaga satu tick di atas ini. Stop lossnya agresif di bawah. Di sini. Yang agresif di sini. Konservatif di bawah ini. Jadi kalau dia naik dapat, kalau di bawah exit gitu ya. Gitu. Jadi kita, karena trennya sudah ada up, volumenya juga saat harga turun, volume turun. Ini cocok nih ya, kalau yang belum masuk. Saratoga. Oke, banyak lagi yang bisa kita tangkap nih sebenarnya. Sekarang kita lihat, itu saja ya Bapak Ibu, kita mulai composite dulu dengan Speedo Composite. Grid ya, kemarin sudah ekstrim, dia turun dulu, sekarang jadi grid. Artinya
Ini nih saya jadi teringat kejadian pandemik. Begitu dia sudah ekstrim, dia turun dulu, ekstrim lagi, turun dulu, ekstrim dulu. Karena dia sudah terlalu greedy, masuk supply-nya. Tapi tetap demand-nya lebih besar pada supply ya. Kita lihat weekly-nya. Speedo Composite. Lihat weekly-nya. Great juga. Jadi sebenarnya ini masih bisa naik nih Composite ini baik daily maupun weekly. Karena sudah tidak overheat. Dia tidak overheat ya. Makanya kalau lihat kondisi seperti ini Bapak Ibu, yang terbaik adalah let profit run. Kecuali plan-nya sudah kena. Gitu. Kayak saya. Antam plan-nya sudah kena. Masih ada sisa memang. Oke. Start C0. Dengan composite yang naik 0,3 sekian, kita lihat basicnya menguat, trans menguat, ya. Sektoral banyak yang menguat, Bapak Ibu. Properti mulai berbalik. Ini non cyclical melemah. Finance mulai menguat, ya. Industri yang melemah sama tekno, ya, Bapak Ibu. Goto ada di tekno. Ya, kita lihat finance-nya Star C, finance sektor nomor berapa? Sektor nomor 4. Star C4. Nah, di finance BTPS-nya mulai melemah nih. Nah, ini harus rapatkan stop loss nih BTPS. BNGA, BBRI sudah masuk di sini ya. Ini BBNI sudah melesat. Yalah, ya Bapak Ibu bisa lihat relatif terhadap composite. Sekarang kita lihat portfolio volatility map. Mulai dari TINS, ERA, METSI, ACES, INTP, MAPA, HMSP, BRPT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah-mudahan tidak salah. Kita lihat volatilitas mereka. Ini sepertinya klasternya sama nih Bapak Ibu. Ya, volatilitasnya ada terbagi dua ya. Ada yang di atas berapa nih? Di atas 7 mungkin, di bawah 6 ya. Ini di atas 6, di bawah 6. Medco, HMSP, NTP relatif tidak terlalu tinggi. Volatilitasnya, ERA, volatilitasnya satu klaster lah ya, tidak ada yang aneh. Oke, BRPT ini cocok untuk nge-swing ya. Kalau begini, kita beli di bawah 700 atau di 600, jual di atas 1000. Itu aja diulang-ulang. TINS ERA profitnya sudah tinggi. ACES ini cocok karena dia bottoming. Jadi kita akan bahas ACES ya. Kenapa? Karena upside-nya untuk naik tingginya bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat korelasi PCM dia tidak terlalu volatil dan dia di tengah-tengah, bottoming juga artinya harga lagi murah. Mana ACES? ACES, punya TIN boleh ya, ini rata-rata boleh lah ya Bapak Ibu. ERA boleh, BRPT boleh karena dia nggak tahu, kecuali NTP agak tinggi 0,6 masih toleransi, masih bisa dikurangi, jangan masuk full power. Oke ya, sekarang kita lihat pembahasan saham composite dulu. VPA weekly composite. Ini weekly-nya Bapak Ibu ya, besok validnya. Kalau lihat ini kenaikannya spiritnya validnya mulai besok ya. Tapi volumenya sudah tinggi, cuman dia tune ini Bapak Ibu. Ini tanda-tanda dia mau ada profit taking. Tapi besoklah validnya. Kita lihat dengan VPA composite. Nah, ini kalau daily-nya valid. Kita lihat bagaimana. Jadi dia masih di dalam. Kita belum tahu nih undecisive Bapak Ibu. Kalau ada sinyal seperti ini, dia harus divalidasi dan close dengan body besar untuk close satu candle untuk candle validasi. Ini dijelaskan di level advance ya, kalau candle sinyal seperti ini. Nah, sementara ini masih crawling dia. Mulai berkurang tapi lihat, candlenya kecil-kecil. Volumenya juga kecil-kecil. Nah, ini mulai selaras nih Bapak Ibu. Artinya steamnya udah mulai habis ini. Ya, gitu. Emang masih kayak atas ya, masih terjadi ada orang yang beli terus mulai ada profit taking. Kita tunggulah. Jadi kalau ada candle satu kali lagi merah terus divalidasi, ini
Ini mirip validasi tapi tidak berhasil close di bawahnya, dia tidak valid. Nah, kayak gini nih cocok nih. Nah, ini contohnya nih. Ya, mana ya? Ada sinyal langsung divalidasi. Uptrust bar terutama. Yang paling nggak dia selling climax, authorization secondary fase A-nya kita butuh ya. Oke, kita lihat VBP-nya. VBP composite. Ah, di sini karena ada demand zone, supply zone, makanya saya mulai profit taking nih. Ini di atas ini ada supply zone nih Bapak Ibu. Ini ada supply besar, tapi setinggi-tingginya naiknya ini ada candle sell mother candle. Jadi kalau dia naik biarin ya. Nah, udah selesai lah kalau candle di sini karena nih sequence dari supply zone. Sekarang dia berada di supply and demand zone jadinya. Ada demand yang tetap mengangkat atau dibiarkan tetap naik ya untuk nanti kemudian tiba-tiba disembelih. Oke. Tadi yang nyampein itu contohnya Elsa ya. Coba lihat VPA Elsa. Saya nggak sempat juga. Ah ya ini. Dia crawling, disembelih ya gitu. Ya udah ini crawling juga nih. Ciri-ciri begini, hentakan terakhir, buying climax baru disembelih. Composite bisa juga begitu. Sekarang kita lihat foreign flow. PIF composite. Untuk ngecek bagaimana asingnya. Ya, asingnya kalau lihat apakah asingnya sudah net buy? Sudah ya. Dari kemarin waktu 20 harinya sudah net buy, asing sudah tercatat sebagai net buy ya. Jadi walaupun cuma 5 triliun hari ini masih ya. Jadi kalau masih ada yang tanya, "Pak, asingnya sudah masuk?" Sudah. Batasnya acuan kita lihat 20 harinya, dia sudah semakin besar dah, udah net buy ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada pullback, carilah saham-saham yang disukai asing. Contoh BBRI, BBCA, perbankan lah itu umumnya ya, umumnya itu yang disukai asing. Jadi itu lalu kalau kita lihat sekarang ya Antam lagi diakumulasi asing, biarkan lihat profit run. Terus kenapa saya profit taking? Karena plannya begitu gitu. Plannya begitu. Saya siapkan plan sejak Oktober. Sekarang kita lihat bahas sahamnya Bapak Ibu. Kita bahas sahamnya Aces. Mudah-mudahan kita nanti habis ini bisa membuat tutorial trading plan. Langkah pertama. Jadi sambil saya ketikkan Bapak Ibu juga lakukan gitu. Jadi nanti sambil bisa lama-lama bisa membaca market. Percayalah. Practice make perfect. Hanya sambil melakukan Bapak Ibu bisa, oh ini loh penjelasannya. Oh ternyata begitu. Kalau cuma nonton nggak bisa. Nggak nempel ya. Sekarang kita lihat langkah pertama urutannya. Bapak Ibu ketik alert Aces. Kita mulai Aces dulu ya. Karena Aces akan analisa lengkap. Sisanya nanti analisa singkat saja. Aces, lihat. Tanggal 22. Bulan 5, sebelumnya tanggal 22. Bulan 1, artinya Aces ini alertnya fresh. Fresh ya. Jadi jaga atas, jaga bawah. Oke, kita cek dengan Speedo Aces. Daily-nya, grid masih bisa naik. Kita lihat Speedo Aces. Kalau lihat ini ya grid demand-nya lebih besar. Daily-nya masih netral. Weekly-nya ya masih netral. Sama kuat. Tapi validnya besok. Hari Jumat. Jadi daily-nya demand-nya lebih besar, belum ekstrim mudah-mudahan ya. Kalau kayak gini jangan lupa jaga atas, nanti kelewatan. Mau bagi rata juga boleh. Tapi saya biasanya enggak ya. Saya enggak bagi rata. Saya sukanya piramida. Saya suka harga diskon masalahnya. Kalau ketinggalan cuma dapat segitu ya apa boleh buat. Sekarang kita cek dengan Star Aces. Aspirasi hidup ya, ini misalnya. Dia langsung bergerak menguat tapi tidak belok lewat hope. Saking kuatnya dia lewat jalan belakang ya. Ini lewat jalan belakang karena tercepat. Kita wait dengan W star. Atau apakah dia main di weekly? Karena weekly-nya kan tadi masih ini. Cek dulu. Oh, jadi nanti acuannya juga Bapak Ibu lihat weekly untuk pegangan jangka panjang. Kenapa? Weekly-nya sedikit lagi mungkin besok kalau udah menguat dia akan masuk segitiga ini. Dia masih zona panik, tapi lihat arahnya kalau hari Jumat nanti valid dia masuk ke dalam, berarti kita bisa sebut Aceh sebagai habis panik. Terbitlah hope.
Mainnya di weekly. Jadi ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan profit taking gitu. Bisa 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan. Biasanya profitnya besar ya. Menarik ini Aces nih. Kita lihat sekarang struktur besarnya. VPA monthly Aces. Apakah Wyckoff-nya bottoming? Ya, bottoming dia. Wyckoff besarnya sudah terjadi ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu nih stock pit. Jadi ini adalah akumulasi. Ya, ini marking up. Ini distribusi. Ini marking down. Selesai. Siklus besar selesai ya. Berdasarkan data bulanan dari tahun 2015. Selesainya di tahun 2023. Jadi memang siklusnya selesai. Nah, ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Selesai. Nah, nanti dia bikin lagi. Mungkin dia sampai 800. Nggak tinggi-tinggi nih. Ya, nggak tahu nih. Yang penting dari siklus, dari sini kita tahu kalau mau target paling tinggi 995 nanti. Tanggal 22, jadi sebelumnya sudah ada rejection, jadi sinyal weekly-nya sudah ada, monthly-nya sudah ada di sini sebelumnya. Sekarang tanggal 22. Kita lihat VBP dulu, VBP monthly Aces. Kalau analisa lengkap harus lengkap ya. Oh, dari sini kita tahu kita punya supply di sini ya. Di sini kita punya supply 700 atau di 800-an. Oke, jadi kalau dia buat target di sini jual berapa? 25% ya. Nanti kalau break di atas ini jual lagi 25%. Baru nanti kita cari mungkin di sini 1500 jual sekian. Ya, karena kita tahu ini ada supply ya. Supply ini rejection memang ada, biasanya dia melawan. Jadi plan kita ya. Nanti kita lihat time frame kecil besar. Yalah, kita tahu di sini ada profit taking. Kita lihat dengan VPA weekly. Turun dulu ke time frame kecil ya. Tapi kita tahu time frame besarnya Wyckoff-nya sudah selesai. Itu saja sih yang diperlukan. Salah. VPA weekly Aces. Aspirasi hidup. Oh, begini bentuknya. Selling climate, authorization secondary, the best time for buying. Tidak memberikan second chance to buy. Ini dia turun marking down. Ini di daily. Nanti akan kita hitung. Kalau di sini bisa 2 kali, kita di sini jual. Kalau enggak di atas ini, ya. Karena ini supply semua. Kita lihat supply-nya bagaimana. VBP weekly Aces. Tricky ya. Takutnya enggak sampai 2 kali nih. Oh, di situ. Jadi secara teori enaknya dia turun dulu ke dimension ini. Dimensionnya di sebelah sini lah. Naik, turun dulu ke sini, baru naik ke atas. Jadi kita dapat harga jaga atas, jaga bawah harga diskon. Nanti kita lihat reward rasionya menarik, apakah bisa ini cukup. Kalau nggak bisa 2, kita taruh di atas. Kalau nggak diambil. Oke, kita turun dengan VPA Aces. Begitu ya Bapak Ibu. Top down. Oke, dia the best time for buying ya. Jadi target kita bisa ambil di sini. Bisa jual mungkin sini 25%. Atau nanti ambil di atas mainnya di weekly. Ya, tadi target di weekly. Volumenya bagus. Selling climax, authorization secondary test. Sudah, ini fase BB-nya mungkin di sini. Dia masuk di sini adalah the best time for buying. Tapi apakah bisa beggar seperti Antam? Ya, saya nggak tahu. Yang kita berharap mungkin dia turun dulu dapat harga diskon. Karena ini dimensionnya ada di sini. Oke. Sinyalnya apa? Effort to rise bullish sign. Volumenya besar. Closingnya tinggi. Ya, indikasinya bagus. Volumenya sangat besar. Spreadnya tinggi. Closingnya tinggi ya. Jadi mudah-mudahan dia turun memberikan second chance to buy. Jadi jaga atas, jaga bawah. Ini ada rejection sedikit. Jadi harus jaga atas, jaga bawah nih. Oke, kita lihat VBP Aces. Jadi nanti plan kita jaga atas, jaga bawah di sini. Ini adalah dimensionnya. Kita pasang stop loss di sini aja. Pakai agresif saja ya Bapak Ibu. Kalau kita bikin agresif, nggak apa-apa, agresif. Nanti kita agresif. Kalau mau ngambil di sini, agresif ya.
Tapi kalau mau ngambil di bawah, konservatif. Ya, jualnya di atas. Nanti kita coba lah. Saya juga belum tahu apakah agresif nanti kita. Kalau cukup di sini agresif. Kalau cukup di sini risiko rasionya kita nggak perlu agresif. Tapi kalau nggak cukup, kita konservatif, stop lossnya jauh, profit taking yang tinggi. Begitu maksudnya. Saya nggak bisa jelasin detail di video, jelasinnya di kelas ini karena kan banyak ya materi teori yang harus dijelaskan, termasuk 5 komponen trading as a business itu dijelasinnya di dalam kelas workshop. Kita cek dengan evol. Jadi kalau memang mau the best time for buying, kita analisa lengkap. Ya power box ya. Kalau power box, cari yang dia break, stop loss di sini. Nah, itu. Itu dia gunanya power box. Jadi cocok juga agresif. Kalau nanti kena stop loss, ya buyback di bawah gitu catatan. Nanti kalau agresif ada catatan. Kalau agresif kena stop loss, langsung pindahin buy on weakness-nya di bawah. Boleh juga kita sekali-sekali nanti agresif ya. Karena ini power box dia hari ini. Lalu kita lihat dengan wave Aces. Wave. Sudah nih perubahannya Bapak Ibu. Lihat wave-nya zigzagnya ya. Udah high, lihat volumenya. Ini merah dilawan high. Jadi sudah terjadi perubahan tren di sini sebenarnya. Perubahan wave ya. Hari ini juga hajar kanan 31,25 miliar rupiah. Kita cek dengan DOM. Apakah asingnya dominan? DOM Aces. Mudah-mudahan sudah update nih. Tanggal 22 ya sudah. Asingnya 43%, 4,3, lokalnya 95. Ini sepertinya Aces ini lokal ya, Bapak Ibu. Lokal. Lalu kita cek dengan foreign flow untuk Aces. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Aces, aspirasi hidup Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat asingnya sempat fluktuasi, bottoming di akhir tahun 2024. Awal 2005 dia naik lagi sampai Februari, lalu volatilitasnya sekarang dia cenderungnya trennya downtrendnya. Bapak Ibu kalau lihat ininya, hari ini asingnya net buy 6,6 miliar, tapi dalam 5 hari tercatat net sell minus 11,8 miliar, dalam 20 hari ada minus 50,9 miliar. Dalam 60 hari ada minus 78,6 miliar, dalam 100 hari ada 79,69 miliar. Kalau kita lihat memang trennya downtrend, hari ini ada masuk trennya net sell, asingnya ada masuk hari ini. Oke, no worry ya, tidak perlu khawatir karena asingnya tidak dominan. Kita lihat dengan tren Aces. Habis ini Bapak Ibu jangan lupa untuk menantikan tutorialnya. Oke, QT. Kok belum masuk nih Aces ya? Belum masuk. Belum bisa dipakai ya kalau untuk valuasi. Memang saya tidak pernah pakai pula. Ini datanya memang sering telat. Kita lihat dia ada bottoming. Kalau Bapak Ibu konservatif, stop loss di sini. Agresif, stop loss di sini. Kalau konservatif, stop loss di sini, profit taking di sini. Ya. Kalau agresif, stop loss di sini, profit taking yang 800 itu. Jadi mudah-mudahan bisa 2 kali lipat. Oke, sekarang kita lihat PWS Aces. Ya, ini 808 ini adalah untuk yang agresif ya Bapak Ibu, profit takingnya. Lihat, di sini sudah muncul dia. Flowernya, flower kita sudah punya. Dia sudah ada naik, asal dia masuk ke zona-zona ini adalah zona buy on weakness. Ya, sekarang dia break. Ini sempat ada sell tapi dia udah berbalik nih. Kita tunggu satu lagi. Zona yang flat dia bilang. Trennya down. Belum kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita ambil agresif nanti nih. Baik, itu dia Bapak Ibu Aces. Mudah-mudahan kita bisa nanti membuat tutorial trading plan-nya bagi Bapak Ibu yang belum ada rezeki, belum sempat ikut workshop, tapi ingin belajar trading as a business. Sebagiannya kita buat trading plan. Karena saya selalu mengatakan, jangan pernah trading tanpa trading plan. Kalau nggak saya sharing ilmunya, nggak adil pula ya. Tapi kalau saya paksakan semua ikut workshop, nggak adil juga. Karena kan ada yang lokasinya jauh. Jadi, kalau biaya workshopnya sih nggak mahal, tapi misalnya ada yang kemarin batch sebelumnya datang dari Makassar, transportasi pesawat sama akomodasinya berlipat-lipat dibanding harga workshopnya.
Nah, makanya tutorialnya saya buatkan walaupun tidak lengkap. Tapi kalau bisa jangan banyak pertanyaan gitu, karena jelasinnya butuh waktu yang 1 hari di kelas gitu ya, Bapak Ibu, kalau banyak pertanyaan terlalu detail. Oke, kita akan lanjutkan semuanya singkat, mulai dari teens, alert teens. Nanti Bapak Ibu kalau berminat di saham-saham yang ini lakukan analisa sendiri ya. Jadi dia teens ini tidak fresh karena sudah bulan Mei dia banyak. Kita cek dengan Speedo teens. Speedo teens dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star teens. Rotasi saham untuk teens relatif terhadap komposit. Dia ini kok melemah ya? Oh enggak, dia berbalik nih. Sebelumnya melemah, dia berbalik. Ada penguatan nih teens. Kita cek dengan VPA teens, Bapak Ibu. Jangan lupa kalau berminat di teens, lakukan analisa mulai dari monthly, weekly, daily. Oh, ini sudah mudah-mudahan nanti akses seperti ini ya. Ini sudah bottoming, the best time for buying, second chance to buy. Ini, sekarang mudah-mudahan dia jebol ke atas, target di atas ini. Kalau enggak, karena ini tidak terlalu detail, second chance to buy, ya dia udah turun dulu nih, memberikan kesempatan kedua. Ya, kalau ada begini, kita tunggu dia break 1250 dan terus let profit run saja ke atas. Teens ya. Ini ada churn sedikit, berarti ada profit taking kemarin. Kita cek dengan foreign flow dengan PIF teens. Berikut analisa foreign flow untuk teens, Bapak Ibu bisa cek dulu nanti dominasi rasionya. Kalau lihat asingnya ini sih jualan terus nih. Sahamnya bergerak gini, asingnya jualannya Bapak Ibu. Hari ini dia net sale 7,8 miliar dan 5 hari ada jualan net sale minus 67 miliar. Dalam 20 hari 187 miliar, dalam 60 hari ada 225 miliar, dalam 100 hari ada net sale 340 miliar. Jadi asingnya sejak awal Mei ini keluarnya cukup besar, tapi mulai melandai. Oke, itu untuk timah. Sekarang kita lanjut ke era ya. Alert era. Era fresh atau tidak? Dia tidak fresh Bapak Ibu, tanggal 9 Mei dia sudah ada. Speedo era. Berarti ini melanjutkan. Berada di zona grid artinya apa? Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star era. Rotasi saham era kemarin dia melemah-lemah, hari ini balik menguat. Dia jarak antar bintangnya menguat, terjadi dia akselerasi ya. Outperform terhadap komposit. Silahkan cek weekly-nya Bapak Ibu. Kita lihat VPA era. Kalau berminat di era jangan lupa weekly-nya, monthly-nya. Dia tutup, tidak berhasil tutup di atas upper down-nya. Nah, ini hati-hati ya. Harus lihat weekly-nya Bapak Ibu. Ini kalau lihat the best time for buying, second chance-nya masih turun dalam nih. Baru dia naik ke atas. Ya, ini the best time for buying ya. Ini second chance to buy. Dia turun naik dalam nih. Kita lanjut dengan foreign flow. PIF era. Supaya kita bisa buat tutorial trading plan. Berikut ini adalah foreign flow untuk era Jaya Sembagara. Wah, ini luar biasa. Asingnya masuknya besar sekali ya. Besar sekali ini. 35,58 hari ini. Ya, tercatat dalam 5 hari 48,8 miliar net buy dan 20 hari 122,4 miliar. Dan kali ini kalau kita bisa katakan karena 20 hari sudah net buy, ya asingnya sudah masuk signifikan. Oke, ini ya Bapak Ibu, kalau asingnya bisa kita pantau dia akumulasi terus. Let profit run saja. Tinggal dicek dominasi rasionya. Kita lihat alert berikutnya, Metsi. Metsi ini ada kaitan nggak ya dengan hasil IPA peresmian lapangan di Natuna? Medco itu siapa itu? Saya nggak ikut IPA pula. Alert Metsi. Medco ini fresh nih Bapak Ibu ya, 22. Ini fresh ya, sama dengan Aces. Kita cek dengan Speedo Metsi. Berada di zona grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Metsi. Rotasi saham Metsi relatif terhadap kompositnya menguat. Hari ini aslinya
match-nya outperform terhadap composite, terjadi akselerasi, jarak bintangnya menguat, ini kuat sekali ya. Silakan cek weekly-nya. Kita VPA match. Bagaimana dia? Apakah the best time for buying? Oh, sudah ya Bapak Ibu. Dia sudah naik nih. Jadi dia bottoming. Ini semacam spring ya. Semacam spring masuk lagi. The best time for buying mungkin di sini atau di sinilah. Ini second chance to buy, dia sudah naik ke atas. Main weekly. Kalau dia main weekly harus lihat chart weekly. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu, monthly, weekly di analisa VWP juga. Sekarang kita lanjut dengan foreign flow MACD. Berikut ini chart foreign flow untuk MACD. Kalau kita lihat MACD tahun lalu ya, di Oktober, awal Oktober ini sempat asingnya masuk besar lalu turun sedikit. Nah, di bulan Oktober akhir asingnya mulai naik terus nih sampai dekat-dekat akhir Maret. Akumulasi terus, kecil-kecil memang, tapi akumulasi terus. Kemudian mulai ada keluar, sahamnya mulai naik. Nah, sekarang dia flat saja. Asingnya hari ini net buy 8,4 miliar, dalam 5 hari ada 7,12 miliar net buy. Dalam 20 hari ada sisa net sell minus 4,33 miliar. Dalam 60 hari net buy tercatat 76,26 miliar. Dalam 1 hari ada 271,6 miliar asingnya net buy. Jadi ini asingnya sempat net buy-nya kencang ya, sempat turun sedikit. Sepertinya hari ini mulai golden cross lagi nih, boleh naik. Oke, itu untuk MACD. Kita lanjut ke saham lainnya. Aceh sudah. INTP. INTP ini ada ini ya, buyback mereka, kesepakatan disetujunya buyback. Alert INTP. Tapi sahamnya sudah freshnya kemarin tanggal 19. Tanggal 19 itu freshnya. Sekarang adalah mungkin segelintir orang sudah tahu tanggal 19 hingga ada yang akumulasi hingga terdeteksi oleh bot, dia buy. Kita cek dengan Speedo INTP. INTP berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star INTP. INTP dia bergerak berputar-putar di zona grid ya. Ini INTP dengan SMGR nih sepertinya INTP lebih bagus ya. Tahun lalu SKF ada apa gitu ya dilakukan oleh INTP ini, aksi korporasinya lupa. 2 triliun SKF SMGR. 2 triliun net income-nya untuk ini. Iya, lebih bagus INTP ya. Tapi INTP ini ada apa gitu dilakukan. Kalau Bapak Ibu ingat apa yang dilakukan oleh INTP, apakah pembukuan atau apa ya? Hutang atau saham yang dihilangkan, saya nggak tahu. Tolong komentar. Lupa saya. Oke, INTP kita cek dengan... apa tadi? Star sudah. VPA INTP. Volume price. Oh, ini sudah alertnya sejak April nih, bottoming ya Bapak Ibu, the best time for buying. Jadi, tapi belum ketinggalan lah. Ini mungkin fase akumulasinya. Kadang-kadang Pak, ini sudah fase akumulasi. Bisa saja nih masih akumulasi ya, karena dia sideways ya. Ini sideways nih, masih hitungan sideways. Oke, target jual jelas di sini, kita hitung risk reward rasionya. Ya jual di sini lah, nama sell mother candle nih ya. Pakai aja agresif di sini. Kalau konservatif kejauhan nih. Buy di sini, stop loss di sini. Di bawah 5.000 exit. Kayak gitu aja lah. Oke, kita lihat dengan foreign flow. Berikut ini chart foreign flow untuk INTP. INTP kalau tercatat data dari Oktober, sahamnya akumulasi. Sempat dia turun dalam, asingnya akumulasi terus. Bottoming, begitu mulai naik, asingnya keluar. Nah, ini mungkin yang di mana ya? Jadi mulai April ini asingnya keluar terus sampai sekarang. Asingnya hari ini net sell minus 9 miliar. Dalam 5 hari ada minus 55 miliar asingnya net sell. Dalam 20 hari akumulasi net sell-nya minus 154,7 miliar. Dalam 60 hari ada 105,6 miliar asingnya net sell. Dalam 100 hari ada tersisa net sell 3 miliar. Jadi asingnya masih tercatat net sell. Ini besar sekali, turunnya besar. Nggak tahu kenapa ya.
Oke, kita lanjut aja. Bapak Ibu kalau berminat di NTP silahkan di analisa detail. Mapa. Alert Mapa. Mapa ini anak perusahaan MAPI. Harusnya MAPI juga terkerek nih. Dia fresh Bapak Ibu, belum pernah alert. Harinya sekarang alertnya. Kita cek dengan Speedo Mapa. Kenapa dia alert? Netral artinya walaupun dia alert, supply-nya sama kuat dengan demand. Di sini ya netralnya sama kuat. Kita cek dengan Star Mapa. Rotasi saham ini relatif terhadap komposit rotasinya. Oh, dia sempat melemah, menguat, melemah. Baru ya ini. Mungkin mainnya di weekly ini. Bapak Ibu silakan cek rotasi saham weekly-nya. Pantau besok ya. VPA Mapa. Ada apa ya Mapa nih? Saya nggak pegang pula. Saya lebih tertarik Aces nih. Oh, the best time for buying. Oh, dia ini. Oh, ini. Wah, ini bagus juga dia ya. Ini kan bottoming ya. Ini the best time for buying. Dia second chance to sell. Second chance to buy nih. Ini jaga atas, jaga bawah. Jadi dia risknya kecil. Target jual inilah. Ini boleh di sini. Boleh ambil ini. Ya, yang ini nih. Boleh. Ini yang sudah flat ini boleh diambil sebagai target. Jaga atas, jaga bawah. Jadi kalau turun ke bawah risknya kecil, naik ke atas rewardnya lumayan besar dibanding risknya. Kita lanjut dengan foreign flow Mapa. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Mapa, tapi sayang Mapanya terlihat net sell Bapak Ibu. Hari ini net sell minus 6,2 miliar asing net sell. Terus net sell sampai sehari minus 74,89 di sehari ya. Jadi hasilnya masih keluar. Cukup volatile juga. Ya, ini angin-anginan ya kayak gini, susah lihat plannya. Oke, kita lanjut. Kalau Bapak Ibu berminat Mapa, silakan dianalisa selengkap tadi saya membahas Aces. HMSP. HMSP juga menarik. Karena dia alertnya sudah beberapa kali nih. Kayaknya saya sudah masuk atau apa. Saya lupa nih. Harus cek lagi baru saya ini. Karena saya kan set and forget ya. Ada banyak itu. Udah. Terus kalau saking banyak itu saya naikin ya kalau nggak dilihat ya saya lupa. Saking ya gitulah kalau Bapak Ibu sudah punya portofolio berkembang ya. Sudah 19 tahun nanti Bapak Ibu pasar saham, kalau disiplin dengan trading plan-nya banyak ya. Terutama stop loss-nya banyak. Kita cek alert HMSP. HMSP 24 April. Oke. Nggak tahu nih fresh atau tidak. Kita baca dulu. Kita cek dengan Speedo HMSP. HMSP extreme greed berbahaya, waspada. Mungkin dia 2 hari, 3 hari atau 4 hari kemudian dia akan turun ini atau besok sekalian. Jadi jangan terkecoh. Ada yang bilang Pak extreme greed langsung jatuh. Enggak, dia butuh beberapa hari ya. Karena kan ini ada penjelasannya di level advance dia penjelasannya. Lalu kita cek dengan Star HMSP. Oh, dia bermain-main di zona grid, menguat hari ini, jaraknya antar bintangnya menjauh, artinya dia agresif ya. Ini artinya dia agresif. Relatif composite, jaraknya menjauh, sementara sekornya malah melemah ini. Ya, MSP bergerak sendirian. Kayaknya GGRM juga muncul ada di Rekom. Kita cek dengan VP HMSP. Nah, di sini baru kita tahu. Oh ya, sudah betul. Ya, saya masuknya di sini kemarin ya, the best time for buying. Ya. Jadi HMSP ini marking down. Kalau Bapak Ibu sudah belajar nih, saya masuk kenapa? Ada spring. The best time for buying, second chance to buy. Jadi saya sudah masuk ya jaga atas, dapat di sini. Jaga atas lagi, ya jadi sudah akumulasi nanti dia pullback bisa dapat. Kenapa masuk? Saya yakin ini ada spring. Oke, ini bisa jadiin contoh ini untuk workshop level advance nanti ya. Saya perlu catat nih nanti nih. Sebentar, saya catat nanti lupa pula. Ya sudah nanti untuk yang ikut level advance kita akan bahas ini jadi materi untuk wake of analysis ya.
Kita lihat foreign flow sekarang, PIF HMSP. Berikut ini chart foreign flow untuk HMSP, Bapak Ibu bisa lihat mulai minggu pertama April nih mungkin asingnya keluar, dia divergen terhadap kenaikan saham. Jadi sahamnya naik, asingnya keluar. Bisa jadi dia tidak dominan ya Bapak Ibu. Kita lihat hari ini sampai jam sore asingnya naik sell terus. DOM HMSP dominan nggak? Oh tidak ya. Jadi lihat hari ini asingnya cuma 1% dalam 5 hari 1,2%, dalam 20 hari 1 bulan hanya 8 kecil. Berarti asingnya tidak dominan. No worry kalau asingnya keluar karena sepertinya dikelola oleh lokal nih. Oke, kita lihat berikutnya BRPT. BRPT. BRPT ini analisanya gampang. Lihat aja apa yang dilakukan oleh Prajogo Pangestu. Kalau dia terus akumulasi, ya kita ikut. Atau kita volatilitasnya kita pakai karena cukup tinggi volatilitasnya. Kita bisa untuk trading aja, jangan untuk investasi. Yang pokoknya BRPT jangan aja. Kalau dia turun dalam, kita lihat Prajogo Pangestu jualan atau enggak. Kalau dia enggak, kita beli. Ini dibahas juga di grup ya. Kita cek alert BRPT. Jadi dia mulai tanggal 7 udah fresh, tanggal 20 ada. Nah, tapi saya belinya waktu dia jatuh-jatuhnya itu di harga 600-an atau berapa ya. Panik-paniknya itu. Waktu ada berita jelek terhadap grupnya saham-saham lainnya kayak brand gitu ya. Itu saya malah masuk. Kita cek dengan Speedo BRPT. Extreme Grid. Nah, saya sudah sell on strength di atas 1000 ya. Nanti turun ke 700 saya beli lagi dan jangan khawatir lah. Yang penting profit aja. Kita cek dengan Star BRPT. Dia akselerasi menguat. Kalau begini Bapak Ibu cek di weekly. Nah maksud saya gitu, saya no strength terus sampai habis gitu, sampai ke atas. Nggak mungkin sampai 1200 ya, 1000 berapa lah itu ada tertingginya. Nanti kita lihat di sini, VPA BRPT. Nah, kita lihat sampai mana ya saya sell on strength saya. Ya, kayaknya sampai kita lihat VPA weekly BRPT. Kayak weekly mungkin. Ya 1100 ya Bapak Ibu, sampai 1110 itu ada jual. Lalu sampai di sini ada jual juga. Di sini profit taking, ya di sini late profit. Ya, jadi sampai 1110 ya Bapak Ibu. Saya 1000 sampai 1110. Masih ada barang, dia masih sell on strength sampai 1110. Di sini ada profit taking in TP sampai naikkan stop loss. Oke. Ya gitu aja lah ya. Saya mau ngomong apa lagi, pokoknya memang plan saya sell on strength. Nanti kena turun di bawah 900, kayaknya sampai 1200 di sinilah. Karena lihat VBP weekly BRPT. Kalau nggak salah acuannya ini. Di sini dia. Candle merah ini ya. Candle merah ini. Karena ini kan masih ada supply. Ini maksud saya. Ini masih ada supply nih. Oke, ambil candle merahnya sampai di sini 1200 kalau nggak salah. Oke, sekarang foreign flow BRPT. Berikut ini chart foreign flow BRPT. Oh, asingnya keren juga nih di BRPT Bapak Ibu. Asingnya hari ini net buy 24,6 miliar dan 5 hari tercatat net buy 118 miliar net buy, dalam 20 hari ada 130 miliar net buy, dalam 60 hari tercatat 219,8 miliar net buy, dalam 100 hari ada 286 miliar net buy. Artinya asingnya dari Desember 2024 itu net buy terus nih ke atas nih ya, bottoming dia di sini. Kayaknya Bapak Ibu. Jadi saya plannya memang begitu, sampai 1200 dia profit taking ya, dicicil ke atas.
Apa boleh buat lah. Nanti kalau udah profit taking, dia belum turun, nah saya pakai saham lainnya. Nggak cinta-cinta amat saya BRPT. Kalau eh, bisa profit ya saya ikutin. Ya mau lihat profit run nggak apa-apa, tapi sepertinya nggak cocok juga untuk investing ya. Karena saya sudah jelasin di monthly, pakai chart monthly ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat itu saja ya Bapak Ibu. Saya rasa cukup, udah 1 jam. Jangan lupa habis ini Bapak Ibu nonton dulu, selesaikan dulu yang lain-lainnya. Insya Allah saya punya waktu untuk membuat tutorial trading plan untuk Aceh ya. Itu saja bisa sampai saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.